Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Hana Rohana. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi fisika, yaitu besaran dan pengukuran. Sasaran untuk materi hari ini yaitu bagi siswa kelas 10 MIPA semester 1. Dan di sini saya juga akan menjelaskan tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, untuk menerapkan penggunaan besaran fisika dalam kehidupan sehari-hari, dan juga untuk menentukan nilai hasil pengukuran menggunakan jangka sorong dan mikrometer sekrup. Dan di sini kita akan membahas materi tentang yang pertama besaran pokok dan besaran turunan, kemudian kita juga akan mempelajari terkait dengan pengukuran atau alat ukur. Nah, di sini kita akan masuk ke pembahasan awal materi pertama, yaitu tentang besaran pokok dan besaran turunan. Kalau misalnya kita lihat gambar berikut, kita semua pasti tahu ya, ini merupakan timbangan. Timbangan yaitu alat untuk mengukur berat. Kemudian selanjutnya ini ada meteran, alat untuk mengukur panjang. Kemudian ada termogan, alat untuk mengukur suhu pastinya ya. Dan juga di sini alat untuk mengukur arus listrik, ada ampermeter. Dan yang terakhir ada stopwatch ya. Stopwatch digunakan sebagai alat untuk mengukur waktu. Nah, dari beberapa alat ukur berikut, kita tahu bahwa alat ukur ini digunakan untuk mengukur suatu nilai. Nah, jadi sebenarnya besaran itu artinya apa sih? Nah, di sini kita akan lihat, jadi besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur serta memiliki nilai dan satuan. Kalau misalnya cuma memiliki nilai, berarti tidak termasuk besaran. Kalau dia punya nilai dan satuan, berarti termasuk besaran. Contohnya tadi misalnya mengukur panjang. Panjang satuannya adalah meter. Nah, di sini kita juga akan melihat dalam satuan ini dikenal dengan istilah SI atau satuan internasional. Nah, SI ini adalah standarisasi yang digunakan secara internasional di seluruh dunia. Nah, di sini kita juga akan mempelajari berdasarkan satuannya, besaran ini dibedakan menjadi besaran pokok dan juga besaran turunan. Di sini kita dapat melihat berdasarkan tabel, besaran pokok ini terdiri dari 9. Sedangkan besaran turunan ini sebenarnya ada banyak ya, tapi saya hanya mencontohkan beberapa saja. Jadi besaran turunan ini merupakan turunan-turunan dari besaran pokok. Sekarang kita akan membahas tentang alat ukur. Nah, di sini alat ukur yang akan kita bahas adalah tentang jangka sorong dan mikrometer sekrup. Di sini kita bisa melihat bagian-bagian dari jangka sorong. Nah, selanjutnya kita juga akan melihat apa saja fakta tentang jangka sorong. Yang pertama, jangka sorong ini adalah alat ukur yang digunakan yang lebih teliti dibandingkan dengan mistar. Tingkat ketelitian dari jangka sorong ini adalah 0,1 mm atau 0,01 cm. Selain itu juga, jangka sorong ini dapat digunakan untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, bahkan bisa juga untuk mengukur ketebalan suatu benda. Dan alat ukur ini ditemukan oleh ilmuwan asal Prancis yang bernama Pierre Vernier. Oleh karena itu, nama lain dari jangka sorong ini adalah Vernier caliper. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana sih cara untuk membaca jangka sorong. Berikut ini kita akan mengukur menggunakan jangka sorong. Jangka sorong merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur objek yang presisi. Nah, di sini kita akan melihat bagian penting dari jangka sorong. Yang pertama adalah rahang utama, yaitu yang di bagian bawah. Kemudian ada rahang atas, yaitu yang kecil di bagian atas. Selanjutnya ada skala utama dan juga ada skala nonius. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mengukur diameter koin. Kita masukkan, kemudian kita dekatkan rahangnya. Nah, sekarang kita akan membaca skala yang tertera pada jangka sorong. Kita akan melihat berapakah nilai yang didapatkan sebelum angka 0. Di sini tertulis 2,1 cm. Nah, sekarang kita akan melihat skala selanjutnya, yaitu skala nonius yang letaknya sejajar dengan skala utama. Nah, di sini kalau kita lihat yang sejajar itu bernilai 2,2. Kemudian setelah kita dapatkan nilai 2,2 ini, kita akan ubah ke satuan cm. Nah, di sini kita akan ubah ke cm dan kita akan melihat hasilnya setelah diubah ke cm menjadi 0,022 cm. Selanjutnya kita akan jumlahkan skala utama dengan skala nonius, maka didapatkan hasil 2,122 cm. Sekarang kita akan membahas tentang mikrometer sekrup.
Kalau tadi kita sudah membahas tentang jangka sorong, sekarang kita akan melihat fakta tentang mikrometer sekrup. Nah, mikrometer sekrup ini adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur benda-benda yang biasanya berukuran sangat kecil. Dan juga tingkat ketelitian dari mikrometer sekrup ini juga cukup tinggi, yaitu mencapai 0,01 mm. Alat ini ditemukan oleh William Gascoigne pada abad ke-17. Nah, selanjutnya kita juga akan melihat nih ya, kalian bisa melihat sendiri bagian-bagian dari mikrometer sekrup. Nah, kemudian sekarang kita akan mempelajari bagaimana sih cara membaca skala menggunakan mikrometer sekrup. Di sini kita akan menggunakan mikrometer sekrup untuk mengukur suatu benda. Nah, di sini pertama kita akan melihat bagiannya, yaitu yang pertama ada spindle, kemudian ada sleeve, yaitu skala utamanya, dan juga ada outer barrel, di mana itu merupakan skala noniusnya, dan juga ada ratchet, itu merupakan roda pemutarnya. Nah, di sini kalau kita lihat, kita bisa memutar barrel tadi. Nah, di sini untuk membacanya itu kita lihat skala atau angka yang terlihat. Nah, kalau misalnya kita lihat di video ini, skala yang terlihat itu adalah 5 mm. Jadi berarti hasil di skala utamanya 5 mm. Kemudian setelah itu kita melihat skala noniusnya, yaitu yang kita putar-putar barrelnya ini. Kalau kita lihat di sini, dia itu skalanya berhenti di 40. Jadi hasilnya 5,405 mm. Oke, tadi kita sudah mempelajari terkait materi besaran, yaitu ada besaran pokok dan besaran turunan. Dan kita juga sudah mempelajari tentang alat ukur, ada jangka sorong dan mikrometer sekrup. Sekarang kita akan melihat jadi kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari materi pembelajaran hari ini. Yang pertama, besaran itu terdiri dari besaran pokok dan besaran turunan. Kemudian besaran turunan ini adalah turunan dari 7 besaran pokok tadi. Dan selanjutnya, alat ukur jangka sorong ini juga dapat digunakan untuk mengukur diameter atau kedalaman suatu benda. Kemudian poin keempat, alat ukur mikrometer sekrup dapat digunakan untuk mengukur diameter suatu benda. Dan poin yang terakhir, mikrometer sekrup ini memiliki tingkat ketelitian yang lebih tinggi dibanding jangka sorong, yaitu sebesar 0,01 mm. Oke semuanya, kita telah selesai belajar hari ini dan hari ini kita telah membahas banyak hal ya tentang besaran dan pengukuran. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai ketemu di pembahasan selanjutnya.